Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Hanif dan Mida selaku pengasuh dari Istana Pendidikan Pesantren Berkah Melalui Fidah. Yang terhormat kepada Profesor Rosyab selaku penulis dari Jim dalam Al-Quran, dan tak lupa kepada orang tua saya dan keluarga saya selalu. Saya Meveni malam ini akan mempresentasikan penjelasan tentang aneka bentuk dari jin sebagai pembahasan lanjutan dari Jin dalam Al-Quran karya Profesor Rosyab. Banyak ulama yang menegaskan bahwa jin itu memiliki kemampuan untuk membentuk diri dalam berbagai bentuk. Seorang pakar bernama Ibnu Katsir mengemukakan ada riwayat yang menyatakan bahwa iblis itu pernah tampil dalam bentuk seorang tertua yang terhormat, yang dimana ikut dalam musyawarah bersama Rasulullah dan para sahabat, yang dimana iblis yang tampil dalam wujud orang tua ini meminta kepada mereka untuk memilih seorang pemuda dari kaum mereka masing-masing. Selanjutnya ada pula Ibnu Katsir mengemukakan pula ada riwayat yang riwayat Abbas radhiyallahu anhu bahwa iblis itu dalam perang Badar, iblis itu tampil dalam gabungan tentara setan yang membentuk seseorang yang mereka kenal bernama Suraqah Ibnu Malik. Selanjutnya ada pula dari hadis Bukhari. Ada pula dua hadis yang di atas ini menggambarkan bahwa jin itu dapat mengambil bentuk manusia. Dan ada pula dari hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa mereka juga bisa memiliki kemampuan untuk perubahan seperti dalam bentuk lain seperti bentuk ular. Ada pula Ibnu Taimiyah menulis bahwa jin ini bisa berubah bentuk menjadi manusia ataupun binatang seperti kalajengking, sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Dan ada pula hadis Bukhari yang menerangkan bahwa Abu Hurairah menangkap seorang jin atau iblis yang dalam bentuk manusia yang ketahuan mencuri kurma sedekah. Selanjutnya Ibnu Umar menyampaikan larangan Rasulullah untuk perintah Rasulullah untuk membunuh ular yang ditemukan di rumah. Namun ada pula ada riwayat yang dimana Rasulullah melarang membunuh ular sebelum memberikan peringatan terhadap ular tersebut, karena bisa jadi ular tersebut adalah perubahan bentuk dari jin. Selanjutnya ada pula dari Ibnu Hajar bahwa menekankan bahwa jin ini bisa mengambil berbagai bentuk. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa itu hanya bentuk-bentuk tersebut hanya hayalan atau ilusi karena tidak ada sesuatu yang dapat beralih dari bentuk aslinya. Ada pula yang berpendapat bahwa pengambilan bentuk ini benar-benar terjadi, bukan dari hasil kemampuan mereka jin sendiri, namun dari salah satu cara, yang dimana apabila terjadi maka akan terjadi pengalihan bentuk. Selanjutnya ada pula pakar yang menegaskan bahwa apabila jin itu mengambil bentuk, maka ketika dia mengambil bentuk itu, maka jin itu perubahan bentuk itu tidak akan dapat melepaskan dari dua hukum yang berkaitan dengan apa yang diambil. Contohnya, ada jin yang mengubah bentuk dirinya menjadi manusia. Nah, maka bentuk manusia itu bentuk jin yang berubah menjadi manusia itu tidak akan lepas dari dua hukum yang berkaitan dengan sifat-sifat ataupun bentuk-bentuk dari manusia aslinya. Sekian dari saya, bila ada salah kata, memudahkan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.